Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 10 SMK 2 Gedang Sari. Pada kesempatan kali ini, pelajaran simulasi digital untuk pertemuan yang keempat, kalau nggak salah, pertemuan yang keempat, kita akan membahas materi dengan KD yang baru, yaitu search engine. Kita simak penjelasannya. Oke. Nah, search engine ini kita bagi menjadi dua bagian. Jadi pertemuan pertama saya sampaikan search engine, pertemuan minggu depan kita sampaikan juga pertemuan dengan materi yang sama judulnya search engine. Kenapa kok dibagi? Ya, biar tidak terlalu panjang videonya, penjelasannya. Tidak, kalau terlalu panjang rumit nanti, susah untuk nggak diterimanya. Oke, search engine. Kalian pasti terbiasa dengan yang namanya Google. Kenal nggak? Kenal. Saya yakin kalian pasti kenal dan sering menggunakan yang namanya Google. Mau nyari apa ya? Nyari barang bekas, nyari tempat wisata, nyari makanan khas, nyari sebuah tempat. Nah, biasanya ada Google. Termasuk yang paling sering mungkin ketika seperti ini nyari jawaban. Nah, saya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita itu sering dan sudah terbiasa, sudah familiar menggunakan search engine. Yang sering kita pakai apa? Google yang sering kita pakai gitu. Jadi saya yakin kalian kenal semua lah. Nah, ketika kalian googling, ketika kalian nyari jawaban seperti itu, syarat untuk bisa googling itu apa? Ayo, apa saja? Nah, ada internet, ya jelas. Harus punya kuota. Nek nggak punya kuota gimana Pak? Yo berarti golek wifi gratisan. Seperti itu. Tapi prinsipnya harus ada internet. Terus kemudian selain punya internet, harus punya perangkat untuk mengakses. Entah itu HP, entah itu laptop, entah itu komputer, entah itu tablet, maupun perangkat-perangkat lain. Pak, saya tuh browsingnya pakainya TV. Wow, keren. Bisa? Ada tuh Pak. Ada TV yang bisa untuk browsing-browsing. Tapi biasanya kalau yang seperti itu lebih cenderungnya video-video atau nonton TV. Nah, seperti itu. Channel-channel, nyari channel-channel seperti itu. Nah, ada internet, ada perangkat yang untuk mengakses. Satu lagi, ada aplikasi yang untuk browser, untuk aplikasinya yang mendukung untuk internetan. Contohnya ada Chrome, ada Microsoft Edge, ada Internet Explorer, ada Mozilla, ada Opera, ada mungkin kalau di HP Android ada UC Browser, ada Maxstone mungkin, ada dan lain sebagainya. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang biasanya dipakai untuk browser. Jadi ketika kalian googling, syarat 3 ini harus wajib terpenuhi. Salah satu nggak ada, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya loh. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi. Ada internet, ada perangkat untuk mengaksesnya, ada hardware-nya ini, ada aplikasinya. Terus kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya search engine ini apa toh? Nah, kita gali ya. Istilahnya itu adalah search engine. Kalau dibahasakan Indonesia berarti search itu mencari, engine itu mesin. Aplikasi mesin pencari. Nah, seperti kan kalau bahasa Inggris dibalik menerjemahkannya. Aplikasi mesin
pencari. Oke. Search engine adalah sebuah sistem software yang didesain untuk mencari berbagai informasi yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau WWW. File Transfer Protocol (FTP), mailing list, atau newsgroup yang berada di dalam sebuah atau sejumlah server dalam suatu batasan jaringan. Hasil dari pencarian akan menampilkan berbagai data informasi yang bersumber dari sebuah website, blog, maupun forum. Hasil dari pencarian sering disebut sebagai Search Engine Result Page. Jadi gini, mesin pencari ini itu merupakan sebuah aplikasi atau sebuah software yang memang dia didesain untuk mencari berbagai informasi. Nah, saya yakin kalian itu ketika mencari sudah terbiasalah dengan mengetikkan www ya, seperti itu. Itu adalah World Wide Web, di mana www ini salah satu aturan. Jadi salah satu aturan untuk bisa browsing, salah satu aturan. Jadi ketika kalian mau browsing itu ada aturannya lah, seperti itu. File transfer protocol ini termasuk aturannya. Nah, seperti itu. Yang nantinya dia akan mencari di sejumlah server. Mencari dari server-server mana gitu. Yang server-server itu mempublish, informasinya itu mempublish gitu. Jadi misalnya ada informasi kemudian di-upload atau di-upload oleh sebuah server lah. Mesin pencari itu akan nangkep file uploadan atau informasi-informasi uploadan itu tadi. Tentunya berdasarkan kata kunci. Nah, gitu. Tentunya berdasarkan kata kunci. Tidak asal nangkep. Nah, seperti ini. Nah, hasil pencariannya itu dinamakan Search Engine Result Page. Nah, oleh halaman webnya itulah seperti itu. Berikutnya. Mesin pencari Google merupakan mesin pencari teks yang dapat melakukan indexing seluruh halaman web, tidak hanya judul ataupun deskripsi. Jadi dia itu bisa mencari, pencariannya katanya kata kunci, menggunakan kata kunci. Berarti kata itu berarti teks ya. Kata kunci, indexing itu kata kuncinya, itu adalah teksnya itu tadi. Nah, dia bisa nangkep dari judul maupun deskripsi maupun isinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam mesin pencari itu ada sintak. Nih, sintaknya ada kata kuncinya yang memungkinkan pengguna Google mencari bagian-bagian tertentu dari halaman web atau jenis informasi yang lebih spesifik. Jadi pengguna Google itu bisa menggunakannya atau menggunakan mesin pencari ini dengan kata kunci. Oke, terus contoh mesin pencari lah. Sebenarnya ketika kita browsing itu seringnya kita pakai Google atau yang mana sih? Nah, ini kita mungkin perlu mengenal. Jadi di sana itu ada banyak sebenarnya, tidak hanya Google. Ini adalah contoh mesin pencari. Ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada Ask, ada Yandex, ada Aul, ada Lycos, ada Tokpil, ada mesin, ada Baidu. Banyak sebenarnya. Caranya gimana ini? Nah, tinggal ketik aja www.google.com misalnya seperti itu. Nanti kalian akan ketemu dengan halaman kotak untuk mencari, mengetikkan apa yang kalian mau cari. Sama as.com misalnya, www.as.com. Sama penggunaannya. Nah, cuman mungkin
kebanyakan user itu mencarinya menggunakan Google. Gitu. Oke, itu ya. Nah, berikutnya. Komponen search engine. Jadi di sini itu ceritanya gini. Mesin pencari itu di dalamnya untuk bisa menghasilkan, kok bisa mencari informasi-informasi seperti itu, kok bisa ketika kita mengetikkan misalnya cara membongkar laptop atau cara membongkar keyboard laptop atau cara memperbaiki TV yang rusak misalnya seperti itu, kok bisa muncul banyak informasi-informasi ya dari situ. Itu ada apanya saja tuh. Nah, di dalam mesin pencari itu ada istilahnya query interface. Query interface ini adalah, kalau di sini dijelaskan, komponen penting pertama yang merupakan bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas search engine. Bentuk yang paling sederhana adalah sebuah kotak kosong, di mana user dapat menuliskan data atau informasi yang ingin dicari. Jadi kotak kosongnya itu loh, itu namanya adalah query interface. Kalian bisa mencari kata dari sana. Nanti dari kotak itu yang kalian ketikkan di sana, itu akan didapatkan informasi-informasi yang banyak. Nah, seperti itu. Nanti akan saya contohkan query interface. Berikutnya, komponen berikutnya, query engine. Merupakan sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Ya, kalau yang sekarang karena sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin, sekarang cukup mengetikkan sesuai dengan bahasa yang kita kuasai. Bahasa Jawa boleh, dicoba aja kalau nggak percaya. Nanti akan ketemu. Nah, tentunya akan dicarikan dengan artikel-artikel yang menggunakan bahasa Jawa. Sesuai dengan bahasa yang kita mau pakai. Kalau enggak ya kita transfer dulu, kita translate dulu. Nah, seperti itu. Nah, query engine ini menerjemahkan, kita mau nyari apa itu kita diterjemahkan oleh mesin. Nah, mesin yang menerjemahkan itu bagiannya namanya adalah query engine. Oke. Berikutnya, database. Database ini pada dasarnya merupakan kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Jadi database yang di sini yang dimaksud ini adalah informasi. Informasi itu banyak, sumbernya banyak. Kalau kalian bermain dengan Google, itu database-nya banyak. Kita contohkan seperti ini. Kita contohkan ya. Ini Pak Sabit mau menyontohkan. Oke, ini Pak Sabit menggunakan aplikasi. Oke, misalnya saya ketikkan ya, www.google.com misalnya. Oke, nah nih, ini yang namanya, oke kalian aja ya. Nah, query interface itu ini, tampilan ini namanya query interface. Dimana di sini ada kotak kosongnya. Nah, ini namanya query interface. Terus misalnya kita nyari cara belajar di, oke, nah ini di masa Pak Sabit mencari cara belajar di masa pandemi, dan Pak Sabit seperti ini. Nah, Pak Sabit mengetikkan cara belajar di masa pandemi. Nanti akan muncul banyak ini. Tampilan muncul banyak ini adalah database-nya. Nih, berarti servernya Dignas Okukap. Nah, ini berarti ngupload. Kemudian savima.com ini juga ngupload. Pahamify.com dia juga ngupload. Lifestylecontent.com dia juga ngupload. Ini adalah kumpulan database-nya. Nah,
query engine-nya ya ini tadi. Query engine-nya ini. Pak Sabit mengetikkan cara belajar di masa pandemi, muncul banyak seperti ini. Database-nya dipanggil-panggil seperti ini. Walaupun judulnya tidak sama loh ini. Lihat nih, Pak Sabit mencarinya cara belajar di masa pandemi. Tapi yang muncul 5 cara belajar di rumah yang efektif selama masa pandemi. Dia menggabung-gabungkan, namanya adalah query engine. Belajar di masa pandemi. Belajar di masa pandemi. 6 metode belajar paling efektif di masa pandemi. Jadi, kumpulan-kumpulan database ini, kumpulan-kumpulan informasi ini yang dimaksud dengan yang namanya database. Nih, oke ya. Berikutnya ya. Spider merupakan komponen terpenting dalam sebuah search engine. Secara berkala dan kontinu, Spider akan mendata setiap situs yang ada di internet, baik yang baru maupun yang lama, terhadap masing-masing situs. Selain alamatnya, akan diambil kata-kata kunci dan arsip maupun dokumen yang ditemukan. Nah, ini hampir ini contoh-contoh tadi yang Pak Sabit ketika Pak Sabit ngetik ini. Nah, tampilan yang seperti ini namanya adalah spidernya ini. Kayak dia tuh sing pernah dicari. Nah, seperti itu. Ini adalah spidernya. Oke? Ya. Dong ya. Oke. Indeks yang komponen yang berikutnya adalah indeks. Merupakan sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Perang antar situs pun terjadi di sini. Karena teknik melakukan indeks akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pencarian data atau informasi. Jadi, indeks itu adalah kata kuncinya. Ini kata kuncinya ini. Terus munculnya banyak, misalnya seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, ini tadi yang namanya kata kunci itu ini. Indeks. Media pembelajaran. Ini adalah indeksnya. Nah, semakin cepat, maka user itu akan semakin nyaman. Semakin cepat, user itu akan semakin nyaman. Pak Sabit akan membandingkan. Ini tadi Pak Sabit pakai ini Google. Saya akan buka tab. Saya akan membuka as.com. www.as.com. Oke. Sama enggak? Sama. Tuh, lihat tuh. Bedanya cuma tampilannya agak sedikit berbeda. Ini adalah Google. Ini adalah as. Tapi sama, ada kotaknya ini. Kita akan coba cari ya. Kita dengan kata-kata kunci sama. Media pembelajaran ini saya copy. Saya paste di sini. Paste. Kemudian saya search di sini. Sama kan? Tuh, sama. Jadi, Anda bisa menggunakan search engine baik Google maupun AS maupun MSN, semuanya bisa kalian gunakan. Cuman ada kalanya kalian harus ngerti, ada yang dia itu tidak menerima iklan, ada yang terlalu banyak iklan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami lebih lanjut ketika kalian menggunakan search engine, mana yang lebih efektif. Oke. Terus kalian itu ketika mau googling atau ketika kalian mau berselancar, aplikasi browser apa saja yang bisa kalian gunakan? Ini sebenarnya banyak, sudah biasa kalian gunakan, cuman mungkin tidak begitu memperhatikan. Jadi ini ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Opera, ada Microsoft Edge, ada Internet Explorer, ada Safari dan lain sebagainya. Ini termasuk kalau yang ada di handphone itu ada UC Browser, ada Chromium. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang
biasa digunakan. Biasa digunakan untuk berselancar atau mencari informasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi besok di pertemuan berikutnya. Oke? Nanti kalau bertanya bisa lewat Japri atau mungkin bisa